Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, hari ini kita akan jalan-jalan update informasi tentang XRP. Hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter dari Watcher Guru, teman-teman. Jadi dalam dunia politik dan teknologi, jarang sekali kita melihat persimpangan yang jelas di antara inovasi digital dan kebijakan publik, teman-teman. Namun baru-baru ini, Chris Larsen, salah satu pendiri Ripple dan ketua eksekutif, memberikan dukungan yang signifikan terhadap calon presiden Kamala Harris. Dukungan ini menandai titik penting dalam hubungan antara industri cryptocurrency dan pemerintahan, terutama dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan teknologi blockchain dan inovasi finansial. Jadi Chris Larsen, teman-teman, Chris Larsen ini adalah sosok yang dikenal luas di dunia cryptocurrency, terutama sebagai salah satu pendiri Ripple, platform yang memfasilitasi transfer uang internasional menggunakan teknologi blockchain. Dengan pengalaman yang luas dalam dunia keuangan dan teknologi, Larsen telah menjadi suara terkemuka dalam advokasi untuk penggunaan teknologi blockchain dalam sistem keuangan global, teman-teman. Dan ia memiliki visi untuk menciptakan sebuah sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif yang dapat menguntungkan masyarakat luas, teman-teman. Dukungan Chris Larsen terhadap Kamala Harris mencerminkan keyakinannya pada visi dan nilai-nilai yang diusung oleh Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Kita tahu bahwa Kamala Harris ini juga merupakan mantan Jaksa Agung California, telah menunjukkan minat yang kuat terhadap teknologi dan inovasi dalam kampanyenya baru-baru ini, serta dia menegaskan perlunya regulasi yang seimbang antara pendukung pertumbuhan industri baru tanpa harus mengorbankan perlindungan konsumen. Kemudian Larsen juga menyatakan bahwa Harris memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh industri cryptocurrency dan teknologi keuangan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dampak dukungan Chris Larsen terhadap Kamala Harris, ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap industri cryptocurrency, terutama dalam hal kebijakan dan regulasi, teman-teman. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu founder dari Ripple. Jadi dengan dukungan dari tokoh terkemuka seperti Larsen, Kamala Harris kemungkinan pada saat menjadi Presiden Amerika Serikat, itu kemungkinan akan lebih terdorong untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi dan industri cryptocurrency. Dan ini dapat mencakup pengurangan beban regulasi bagi startup blockchain dan penyesuaian kebijakan perpajakan untuk mendukung pertumbuhan, teman-teman. Kemudian juga dukungan dari Chris Larsen terhadap Kamala Harris. Ini kita melihat bahwa Larsen percaya bahwa pendekatan regulasi yang lebih proaktif dan terbuka diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri cryptocurrency. Di sisi lain, Kamala Harris sebagai mantan Jaksa Agung Amerika Serikat memahami pentingnya keseimbangan antara regulasi dan inovasi sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan teknologi baru. Namun kita akan lihat ke depan, teman-teman, karena walaupun beberapa saat terakhir tim kampanye dari Kamala Harris ini menyatakan bahwa mereka mendukung inovasi di dunia kripto, tetapi masih banyak orang yang tidak percaya. Nah, ini saya tidak mengerti apakah ini adalah gerakan politik dari Chris Larsen karena dia menyadari siapa yang akan menjadi presiden, dia belum tahu, teman-teman. Kalau misalkan Donald Trump yang jadi presiden, kemungkinan Ripple akan aman, tetapi
Di sisi lain, Donald Trump itu juga menegaskan bahwa dia akan menghapus CBDC, teman-teman. Jadi sementara kita tahu bahwa Ripple itu fokus di dalam hal CBDC. Jadi ini ada semacam buah si malakama. Jadi baik Trump maupun Kamala Harris ini menurut saya ada plus minusnya, teman-teman. Namun kalau kita lihat memang harusnya sebagai pengusaha ini main di dua kaki, teman-teman. Jadi satu sisi mendukung Donald Trump, di satu sisi mendukung Kamala Harris. Ini kalau memang dia mau menjadi pengusaha, karena kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden Amerika ke depan. Namun apapun itu, langkah kebijakan yang dilakukan oleh Chris Larsen sebagai eksekutif dari Ripple, kita akan melihat pergerakan harga Ripple pada hari ini, teman-teman. Jadi Ripple hari ini, kita lihat XRP hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,33%, diperdagangkan di angka 0,5278 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya masih berada di peringkat ke-7, coin market cap ada di angka 29,7 miliar US dollar. Kemudian untuk volume 24 jam, ini untuk XRP mengalami penurunan sebesar 63,7%. Jadi kalau kita lihat di sini untuk volume 24 jam ini berada di angka 533 juta US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sebuah website lain, teman-teman, kita akan membahas tentang pergerakan dari 50 proyek kripto teratas di dunia kripto. Top 50 performan dalam rentang waktu 90 hari terakhir, kita melihat bahwa XRP ini masih luar biasa, teman-teman, masih mengalami peningkatan 2,8% dan itu jauh di atas dari Kaspa, XLM malah minus 13%. Kemudian Bitcoin sendiri minus 24%, BNB minus 23%, bahkan Cardano minus 28%. Dan Ethereum, kita lihat di sini Ethereum berapa persen, teman-teman. Ini Ethereum kelihatannya keteteran Ethereum, teman-teman. Wah, ini Ethereum parah sekali, teman-teman. Ini Ethereum dalam 3 bulan terakhir performanya ini minus 39%, teman-teman. Jadi sebenarnya walaupun gonjang-ganjing XRP ini, tapi kalau kita lihat performanya sangat luar biasa. Di antara 50 proyek kripto teratas, dia masih menempati ranking keempat, teman-teman, mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. Kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Kita akan cek, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau membeli XRP atau mau menjual XRP, silakan teman-teman lakukan DIOR, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Dan di sini saya hanya berbagi pandangan yang sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini untuk XRP pada tanggal 20 Agustus 2024 terjadi Golden Cross, di mana ini adalah sebuah bentuk trend up. Dan kalau pertanyaannya apakah layak masuk, menurut saya saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk, karena trennya up tapi sedang terjadi koreksi, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat terutama bagi para XRP alumni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.